dia semuanya. Di pagi hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan sehingga kita dapat bertemu hadir kembali di kampus yang kita cintai. Semoga Allah jaga istiqomah di hati kita dalam rangka menuntut ilmu, dan insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun akhirat. Salam dan salam kita ajarkan pada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala alihi. Apa kabar semuanya? Sehat? Oke ya. Rehan, apa kabar? Ini Kosma banyak anggota yang belum hadir nih kayaknya. Ada yang konfirmasi ke Kosma? Tadi sebagian ada yang izin, sebagian ada yang masih di jalan rangka. Oke, kita doakan teman-teman yang belum hadir ya, selamat dalam perjalanan dan tiba di kampus. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ya kita spray dulu. Ya. Ini ada kertas. Kertas. Apa warna kertasnya? Putih. 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 Ya. Kertas warnanya putih. Ya. Susu warnanya putih. Sapi minum Air. Minum putih. Maksud minum putih. Ya, diulangi ya, untuk konsentrasi ya. Kertas warnanya putih. Susu warnanya putih. Kambing minum Air. sapi minum Oke, ya minum susu ya. Beri plus kepada Anda semuanya. Beri plus. Tapi yang menjawab susu tadi ya belum connect ya, belum konsentrasi. Oke ya. Nah, pembelajaran kita hari ini sebelum kita masuk lebih jauh ya. Apa mata kuliah kita? Teknik evaluasi. Ya. Teknik evaluasi. Sebelum melangkah lebih jauh ya, untuk membahas bagaimana evaluasi pembelajaran, bagaimana teknik yang dilakukan saat menilai ya, hasil pembelajaran, maka kita akan kupas dulu permukaannya. Ya, sebelum melangkah lebih jauh, kita kupas dulu permukaannya. Ada 3 istilah yang akan sering kita jumpai pada saat membahas materi ini. Yang pertama adalah pengukuran, kedua adalah penilaian, yang ketiga adalah evaluasi. Bila mendengar kata pengukuran, saya tanya dulu, apa yang terbayang dalam benak Anda? Pengukuran, apa yang terbayang? Alat. Ya. Ada lagi? Jarak. Ada lagi sebelah sini? Reni? Apa? Mengukur. Ya. Alat. Ya, ada alat untuk mengukur. Nah, bila Anda ingin mengetahui panjang dari papan tulis ini, ya bisa nggak menggunakan ini? Jari 1, 2, 3, bisa nggak? Bisa. Tapi nggak efektif ya, Pak? Hah? Bisa tapi nggak efektif. Nggak efektif, ya. Bisa tapi tidak valid namanya. Ya, nggak valid, tidak akurat. Ya bisa. Nah, saya mau membeli ini nih, apa namanya ini? Plat ini, ya untuk papan tulis sebelah. Ya, berapa panjangnya? Coba ukur. Nah, ditelepon seorang teman, guru juga. Saya lagi di Pangkor, coba ukur lah. Waduh, mana ya alat ukurnya? Oh, gini aja pakai jari. Ini, ya totalnya setelah diukur ada 10 dari jari saya. Ya, jari kamu berapa panjangnya? Ya. Mana ya, berapa ya? Kira-kira valid nggak? Ya, bingung. Yang mau membeli kayu tersebut juga bingung. Ya, makanya untuk mengetahui panjang dari papan tulis ini, kita menggunakan alat ukur. Apa alat ukurnya?
meteran, ya. Nah, ini contohnya bisa penggaris. Cuma penggaris ini hanya sampai 30 cm. Mungkin kalau untuk mengukur, ya, ditanya berapa panjang kertas ini, itu kita juga bisa menggunakan penggaris. Tapi kalau untuk mengukur panjang papan tulis ini, kita menggunakan meteran, ya, yang mungkin meteran itu panjangnya mungkin ada sampai 5 meter, sehingga hasilnya bisa lebih akurat. Apalagi yang menggunakan alat ukur, ya. Nah, minuman ini, ya, berapa, ya, kalau ditanya ya tentang minuman ini, air ini, ya, pakai satuan apa ini? Liter. Hah? Liter. Berapa liter atau berapa mililiter, ya, berapa liter, ya, isi botol ini. Gak bisa kita bilang berapa panjang airnya, ya, atau tingginya, ya. Maka untuk mengetahui, ya, berapa banyak air di dalam ini, kita gunakan satuan liter. Ya. Apalagi contohnya yang menggunakan, ya, kalimat pengukuran. Tinggi badan. Tinggi badan. Nah, tinggi badan diukur dengan satuan, ya, sentimeter. Nah, jadi ada alat ukur, ya. Nah, untuk mengetahui, ya, satu benda, ya, baik itu panjang, ya, tinggi ataupun volume, ya, dengan menggunakan satuan tertentu. Itu tentang pengukuran. Kalau penilaian, ya, penilaian, kalau Anda disampaikan, ya, tentang sebuah kata penilaian, ya, apa yang terbersit dalam benak Anda, ya. Nah, ini adalah satu kata yang sering kita dengar, ya. Nah, sepertinya sebuah sinonim, ya, antara pengukuran dan kemudian penilaian. Kalau mengukur kemudian menilai. Nah, sesuatu bisa diukur, ya, dan kemudian bisa dinilai. Nah, kalau dalam istilah, ya, teknik evaluasi, ya, nah, pengukuran ini tadi kita bahas sifatnya, ya, angka, ya, bersifat angka atau skor, ya. Angka atau skor, ya. Atau bahasa yang lainnya adalah sifatnya kuantitatif, ya. Kalau penilaian apa? Kaitkan langsung kepada dunia pendidikan kita. Nah, kalau pengukuran, nah, untuk mengetahui, ya, nilai atau hasil dari pembelajaran seorang siswa, maka kita lakukan sebuah tes, ya. Dari tes itu kita dapat skor, ya, dapat skor atau angka. Sama seperti Anda kalau di kampus, pada saat terjadinya tes, ya, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ya. Nah, Anda dapat menjawab soal yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan. Maka biasanya, ya, nah, hasil dari menjawab soal tersebut, ya, bentuknya apa biasanya? Nilai. Ya, ya, bentuknya angka. Nah, Anda akan diberikan nilai, ya, mungkin dari angka 10, ya, 20, ya, sampai mungkin maksimal, ya, sampai 100, ya. Nah, pada saat, ya, Anda memberikan atau mendapatkan angka atau skor tersebut, nah, ini kita contohkan, coba kita implementasikan dalam kegiatan mengajar. Siapa yang sudah mengajar di sini? Yang sudah mengajar ada? Oke, Raihan sudah mengajar. Pada saat ingin mengetahui kemampuan atau keberhasilan, ya, seorang guru dalam mengajar siswanya, maka akan dibuat sebuah tes, ya. Pada saat dibuat tes dengan tes formatif atau sumatif, ya, maka Anda sebagai seorang guru akan mendapatkan skor dari nilai tersebut. Contohnya si A, ya. Nah, kenapa?
menjelaskan taktis. Taktis, ya. Nah, taktis. Nah, si A mendapatkan skor, ya. Ya, berapa contohnya? 80 misalnya. 80, ya. Skor 80, ya. Skor 80. Ini untuk kategori apa? Hafalan. Ya, Dari hafalan. dari hafalan. Dari hafalan yang didengarkan oleh guru takfisnya, yaitu Rayhan, ya maka siswa tersebut mendapatkan nilai 80. Ya. Nah, dengan nilai 80 ini, ya, bagaimana ya kita menilai kemampuan siswa tersebut? Apakah ini masuk dalam kategori ya hasil yang buruk atau hasil yang baik, atau kategori sangat baik atau memuaskan? Ya, jadi ada deskripsi ya dari angka yang sudah didapatkan, ada tafsiran dari angka yang sudah didapatkan. Berapa nilai kamu? 80. Terus dia diam aja. 80 ini kategorinya gimana ini ya? Ya. Nah, nggak ada pujian, nggak ada juga kemudian kritikan, ya kan? Dia hanya mengatakan dengan 80. Nah, bagaimana kemudian guru memberikan tafsiran sehingga itu nantinya ya menjadi sebuah evaluasi. Maka dilakukanlah penilaian. Penilaian ya, sifatnya adalah menafsirkan ya skor yang sudah diberikan. Jadi sifatnya dia menafsirkan skor. Ya. Nah, jadi kalau nilainya 80, ya, seorang guru harus sudah bisa memberikan klasifikasi. Apakah nilai 80 ini ya masuk kategori sangat memuaskan, ya, sangat baik, ya, baik sekali atau baik atau buruk, ya. Jadi bisa diklasifikasikan dari mulai angka terkecil, ya. Nah, ini skor, ya, skor. Nah, skornya misalnya ya, dari 80 sampai 100 ini ya kategorinya memuaskan. Contohnya ya. Kemudian nah misalnya kelipatan 79 di akhirnya. Contohnya misalnya 70 sampai 79 ini nah baik dan seterusnya. Jadi kita bisa memberikan tafsiran ya atas pencapaian siswa tersebut ya berdasarkan skor yang sudah dia dapatkan. Oke, paham terus ini ya? Ya, jadi diberikan sebuah penilaian. Nah, dengan hasil yang kamu dapatkan di angka 80, ya, kamu termasuk kategori ya memuaskan. Ya, bacaan tentunya di situ ada penilaian ya, dari makorijul huruf ya, dari banyaknya ayat yang sudah dihafal dan seterusnya. Nah, kemudian masuk kepada evaluasi. Nah, evaluasi itu kalau kita gambarkan adalah ya, di sini pengukuran, di sini penilaian, ini pengukuran, ini penilaian, ini adalah evaluasi. Jadi evaluasi mencakup ya di dalamnya adalah kegiatan penilaian dan pengukuran. Setelah diukur, dinilai, kemudian dievaluasi. Dengan kategori 80, ya, apa yang harus dilakukan si anak? Si anak harus mempertahankan ya cara belajarnya. Nah, si anak harus ya mempertahankan cara belajarnya dan bahkan meningkatkan karena nilai 80 bisa naik ke 90 bahkan 100. Ya. Begitu juga nanti sekiranya anak-anak melakukan skor terendah, misalnya di sini angka 50, ya, maka ya dalam evaluasi ya,
setelah ujian ya, guru melihat ya bagaimana kondisi belajar si anak untuk ditingkatkan sehingga ya, hasil yang didapatkan di semester berikutnya bisa mengalami peningkatan. Oke, paham? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ada? Oke ya. Nah kalau begitu coba ya buat sebuah kegiatan evaluasi semacam riset kecil-kecilan ya, di kelas Anda ya, tempat Anda mengajar ya. Buatlah kegiatan evaluasi yang mencakup adanya di situ pengukuran dan penilaian terhadap ya, hasil belajar siswa. Nanti kita evaluasi ya setelah mid semesteran. Coba dalam 1 bulan di tempat Anda mengajar. Nah, ada yang mengajar ini bimbel di rumah, nah, atau privat. Nah, Anda juga bisa lakukan evaluasi terhadap metode yang Anda gunakan. Nah, kemudian gaya belajar siswa, ya, dan kemudian hasil yang didapatkan. Kombinasi antara metode yang Anda gunakan dan gaya belajar siswa itu bisa ya, mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian ya hari ini. Nah, ini adalah pertemuan awal kita untuk membahas permukaannya dulu terkait dengan ya mata kuliah teknik evaluasi. Semoga ini memberikan pemahaman dasar ya untuk kita tindak lanjuti dalam pertemuan berikutnya. Oke? Ya. Nah, insya Allah kita bertemu di pekan depan. Ya. Nah, kita akhiri perkuliahan hari ini dengan baca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.